Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Sri Susanti, calon guru penggerak Angkatan 6 dari TK Negeri Pertiwi, Kabupaten Tabanan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun aksi nyata pada modul 1.4 yang saya pilih adalah dengan mengadakan webinar budaya positif yang saya selenggarakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Dengan mengundang teman sejawat saya, guru-guru di TK Negeri Pertiwi, serta teman-teman saya di lingkungan PKG Guru TK Kecamatan Tabanan. Berikut adalah rekaman video saya. Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar pengimbasan materi budaya positif. Sebelum acara kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk melakukan doa. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara webinar hari ini. Untuk penyaji Ibu Niloh Gede Sri Susanti SPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya untuk melakukan share screen. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, pertama silakan disimak share screen saya, yaitu tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Nah, Ibu-ibu, apa itu budaya positif? Yang melatar belakangi budaya positif itu adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara
penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanggung jawab, untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Nah, di sini bentuklah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, di mana peraturan itu biasanya kan lebih rinci atau lebih konkret, sedangkan keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kedua, kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga, kekuasaan atau power. Keempat, kebutuhan atas kebebasan atau freedom. Dan yang kelima, kebebasan atau kebutuhan kesenangan atau fun. Kemudian di sini juga dibahas ada 5 posisi kontrol, di mana guru biasanya memposisikan dirinya yang pertama itu sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua itu pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dan yang ketiga, guru pada posisi ini posisi teman, yaitu guru pada posisi teman tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Berarti di sini guru sebagai mengambil peran sebagai pemantau itu, yaitu mengawasi anak didiknya. Dan yang kelima, sebagai manajer, yaitu posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, segitiga restitusi, di sini guru akan mengambil tindakan dengan langkah-langkah segitiga restitusi, di mana ada 3 sisi restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pertama itu menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan dengan kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau bisa juga, kita bisa menyelesaikan masalah ini, dan lain sebagainya seperti yang sudah tertera pada slide. Nah, untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada
bagian ini kita bisa menggunakan kalimat seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang ketiga di sini menanyakan keyakinan. Bapak Ibu guru bisa menggunakan kalimat seperti apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas ideal, atau bisa juga kamu mau jadi orang yang seperti apa, seperti itu misalnya. Nah, pada slide berikutnya saya akan menayangkan video tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi itu dilakukan. Silakan disimak ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Kedengaran Ibu-ibu? Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Belum bisa didengar, Bu. Segitiga Bu, tidak restitusi adalah kedengaran, suatu Bu. proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang, Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan?
Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3.
pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, demikianlah ibu-ibu pemaparan dari saya tentang materi budaya positif yang dilakukan di sekolah maupun di kelas. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sajian materi tentang pengimbasan budaya positif. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami buka untuk 2 orang penanya. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, nggih. Untuk Ibu yang pertama untuk Ibu Made Sri Rahayu. Nggih, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dulu. Kemudian silakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Yang Nimade Sirayu mau bertanya, budaya positif hendaklah dibangun menggunakan kata-kata yang positif, sehingga dihindari menggunakan kata atau kalimat negatif dalam membentuk karakter murid. Terus bagaimana contoh kalimat positif itu? Baik, langsung aja nggih dijawab untuk pertanyaan pertama dari Ibu Made Sri Rahayu. Bagaimana contoh kalimat positif yang kita terapkan di sekolah atau di kelas? Nah, biasanya kalau anak-anak kita contohnya seperti dia melanggar aturan sekolah, nah, atau keyakinan yang sudah kita sepakati di sekolah. Contohnya seperti anak-anak biasanya lari-lari. Jangan kita menggunakan kata jangan atau tidak. Jangan menggunakan kata yang negatif. Gunakan pamannya seperti anak-anak jangan lari-lari. Pamannya seperti itu. Kita gunakan bahasa yang positif seperti anak-anak jalannya pelan-pelan aja, nggak usah lari-lari. Kata tidaknya itu dihapus dengan kata jalannya pelan-pelan, seperti itu contohnya. Atau jangan ribut, umpamanya gitu, anak-anak ngomongnya pelan ya, seperti itu umpamanya. Kita budayakan di kelas itu dari hal-hal yang sederhana dulu, apalagi kita mengajar di TK kan, seperti anak-anaknya itu kadang-kadang susah dikasih tahu. Nah, seperti itu kita lakukan dari hal-hal yang kecil dan menggunakan kata-kata yang positif tentunya, menghindari kata-kata yang negatif seperti jangan atau tidak, itu usahakan tidak digunakan. Seperti itu Bu Kades. Bisa diterima Ibu? Bisa, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Oke. Ya, untuk
penanya kedua. Ya, dipersilakan untuk penanya kedua, Ibu Nurtini. G, bisa perkenalkan diri, kemudian bisa ajukan pertanyaannya. Coba untuk waktunya Ibu yang mau bertanya, bagaimana jika kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, tetapi indisiplinernya siswa itu dilakukan secara terus-menerus? Baik, saya coba akan menjawab di sini ya untuk pertanyaan dari Ibu Nurtini. Bagaimana cara kita untuk menghadapi anak-anak yang selalu melanggar berkali-kali atau berulang-ulang, selalu dia melakukan indisipliner. Nah, di sini posisi yang kita ambil tentu posisi yang tentunya paling ideal itu yaitu posisi manajer, di mana kita mengajak anak-anak untuk duduk bersama, menanyakan kenapa dia berbuat seperti itu, dan memposisikan anak-anak juga supaya dia bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Namun jika ada anak yang membandel seperti itu, selalu mengulang-ulang kembali kesalahan yang dia perbuat, tentu itu perlu kita melakukan penanganan dengan, misalnya aja kalau di sekolah ada guru BK, bisa kita minta bantuan kepada guru BK. Jika tidak ada guru BK, kita bisa bekerja sama dengan orang tua siswa. Kita tanyakan kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi pada anak itu. Seperti itu. Kita koordinasikan bersama orang tuanya, membicarakan kenapa si anak ini selalu berbuat kesalahan yang sama, diulang-ulang terus seperti itu, supaya kita mendapat solusi yang terbaik terhadap anak itu sendiri. Seperti itu, Ibu Putu. Ini untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau kita sharing di sini juga bisa. Berbagi pengalaman. Nggih, ada? Tidak, nggih. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk memberikan pertanyaan. Sebelum kita tutup webinar ini, untuk Ibu Tri Susanti mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Sedikit untuk webinar hari ini. ya, sedikit dari saya hanya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sudah luangkan dalam kegiatan webinar yang saya lakukan hari ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Ya, baik, terima kasih. Baik, demikian acara webinar pengimbasan budaya positif ini telah dilaksanakan dengan berjalan dengan lancar. Untuk itu saya tutup acara hari ini. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.